Malang, kota yang dijuluki Paris van es Java, sebuah kota pendidikan, kota apel, tempat di mana sejarah dan ambisi bertemu di setiap sudutnya. Di jantung kota ini, berdiri sebuah saksi bisu kehidupan yang telah menopang perekonomian sejak zaman dahulu. Pasar Besar Malang. Selama puluhan tahun, pasar ini menjadi nadi ekonomi kota, tumpuan ratusan pedagang, serta rumah bagi ribuan cerita. Pasar besar ini berdiri sejak tahun 1914, yang kemudian mengalami renovasi pada tahun 1935 dan 1973. Kebakaran yang cukup hebat pada tahun 1985 memicu renovasi ulang secara besar-besaran yang membuat pasar besar ini menjadi bangunan 4 lantai pada tahun 1991. Namun, di balik ramainya aktivitas pasar, ada kegelisahan yang perlahan tumbuh di hati para pedagang. Aksi penolakan terhadap pembangunan total Pasar Besar Malang. Aksi penolakan terhadap rencana pembangunan Pasar Besar Malang ini 85,71% pedagang menolak rencana pembangunan dan mendukung adanya renovasi tanpa membongkar bangunan. Kegelisahan itu berubah menjadi sebuah protes, sebuah slogan yang muncul hampir di setiap sudut pasar. Satu langkah, tolak pembongkaran, dukung perbaikan. Inilah kisah tentang kebijakan publik yang terbelah, sebuah dokumenter yang akan menelisik siapa yang suaranya paling didengar dan siapa yang harus berkorban di balik wajah baru Pasar Besar Malang. Tim kami datang ke pasar besar sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan rupanya kondisi pasar masih sangat sepi dari depan. Kami pun mencoba berkeliling ke samping pasar dan ternyata tampak keramaian dan aktivitas yang dilakukan oleh warga sekitar. Saat kami masuk ke dalam pasar, kami mendapati kondisi pasar yang sedikit gelap dan dipenuhi oleh aktivitas jual beli di beberapa titik tertentu. Lalu, pandangan kami pun tertuju pada beberapa poster protes yang tertempel di dinding. Para pedagang, terutama pemilik kios, rupanya sedang resah terkait wacana pembongkaran yang akan dilakukan oleh Pemkot. Walau begitu, tidak sedikit pula yang tidak mengerti wacana tersebut. Untuk mengetahui keresahan yang sedang dialami para pedagang, kami akhirnya mewawancarai beberapa pedagang seputar keresahan yang mereka alami. Dari abahnya sendiri tadi itu kepinginnya tuh pasarnya ini nggak dibongkar ya Mbak, Iya. tapi kepinginnya itu hanya seperti dibersihkan atau direnov Diperbaiki, dibersihkan, umpamanya banyak kaki lima itu ya dipindahkan ke atas, itu lebih enak. Iya. Tapi informasi pembongkaran ini sudah resmi nggak Mbak ya? Ada informasi ini? Yang kemarin resmi, terus sekarang kayaknya mundur lagi gitu. Oh. Jadi nggak jadi dibuka, kayaknya gitu.
Jadi belum ada Belum ada kepastian. Isu tentang pembongkaran. Iya katanya gitu. Ini gimana jadi apa nggak tahu ya. Wis melok-melok itu wis melok orang wis manut ya. Tapi dari pemerintah itu belum ada kayak sosialisasinya bagaimana ini nanti. Ya tapi ya katanya bulan kemarin 6 tapi kok belum ya wis kuping ya sih. Kemarin lu apa gimana lagi wis aku kan nggak tahu orang baru aku cuma bener terus ya wis manut ketuanya pasar wis ya. Kalau ibu sendiri nih, ibu setuju atau enggak kalau misalnya Ya ini wis cuma Reno dibongkar nggak total? apa-apa. Tak tempatnya ya pancet sini aja lah aku lah menurut saya tapi terserah orang lain ya haknya orang lain ya. Berarti sih enggaknya ibu ini mendukung perbaikan saja, bukan yang pembongkaran total seperti Ya itu. perbaikan kayak itu Reno mungkin apa dia pak kan dicat atau gimana baik toh Reno istilahnya. Rata-rata para pedagang tidak setuju dengan wacana pembongkaran pasar dan lebih setuju dengan perbaikan atau renovasi pasar. Lalu, apa yang sebenarnya hal yang paling mengganjal bila pasar besar dibongkar total? masalah pembongkaran itu khawatirnya sebenarnya apa sih Mbak? Loh, kalau pembongkaran itu kalau cepet nggak masalah lah. Penampungannya di mana? Oh, Kan gitu, taruh di Rampal. Ada rencana Lah di Rampal? makanya, nggak bukan gitu. Penampungannya di mana? Kalau dibongkar kan mesti dipindah semua. Iya, paham. Lah warga jalan yang besar ini semua udah protes, nggak mau, nggak mau bayar pajak, nggak mau keganggu. Udah situasinya sepi juga, kan kasihan juga. Iya sih Mbak pastinya. Lah ya. Terus ibu ini khawatirnya gimana usahanya ibu itu? Iya seperti nanti apa kan nanti? gak sesuai dengan tempatnya takutnya orang gitu semua kayaknya denger loh makanya cukup renov aja wis cukup gitu insyaallah denger lama dibongkar total lah cari tempat lagi nanti gak koyo balik asal lagi kayak elo tuh denger Dari penuturan para pedagang, kami dapat memahami bahwa keresahan yang mereka hadapi kurang lebih adalah masalah relokasi, ketidakpastian Pemkot, dan perpindahan kios yang tidak pasti. Mungkin terakhir ya Mbah ya, harapannya Mbah ketika pasar ini telah direnovasi, apa harapannya Mbah? Jangan direnovasi, diperbaiki aja. Ya, renovasi apa itu ya? Dibongkar Renovasi apa? diperbaiki Mbah? Diperbaiki ya, itu aja udah ditata yang rapi. Seperti tadi itu di atas itu masih nganggur, matahari itu nganggur. Dan itu untuk menampung pedagang yang lainnya masih bisa. Jadi ini diperbaiki aja, tempatnya bersih, luas. Kalau nggak ada kaki lima kan luas, kan? Oh, Kan gitu enak kan kayak plaza gitu. Oh, paham. Nah, terus untuk harapan ibu nih buat pasar besar Malang ini ke depannya kayak gini. untuk menurut saya itu mungkin nanti si Allah pasar kayak kembali asal mula offline lagi lah kan kita persaingan online tapi offline insya Allah amanah banyak orang yang bilang offline barangnya sesuai dengan yang kita inginkan nah, pernah online ya gak sesuai cuma gambarnya. Setidaknya itulah yang menjadi harapan dari para pedagang pasar besar. Para pedagang bukan berharap pada sesuatu yang sangat mewah, akan tetapi suatu kesederhanaan yang membawa ketenangan akan masa depan mereka. Hari Senin ku temani senyummu seperti kemarin silih berganti ruang kau penuhi ku perlu hadir di semua yang kau tangisi panggil aku kapanpun ku temani pastikan riuh akhiri malammu. Kalau dilihat dari obrolan para pedagang, menurut aku tuh ada solusi yang nggak merugikan salah satu pihak. Misalnya, pembongkarannya itu nggak dilakukan secara total. Jadi dilakukan secara bertahap begitu per blok, sehingga para pedagang ini masih bisa berjualan sambil pasarnya ini diperbaiki. Nah iya benar tuh, dan kalaupun harus ada bagian yang dikosongin, harusnya pemerintah bisa ngasih sediain tempat sementara yang layak
yang setidaknya dekat dengan pasar lah, biar pembeli nggak susah nyariinnya. Dan yang paling penting tuh pedagang ini harusnya diajak ngobrol sejak awal supaya mereka ini tahu kan rencana pembongkaran pasar ini, sehingga nanti hasilnya itu sesuai dengan kebutuhan mereka saat di lapangan. Nah, iya benar. Selain itu, pemerintah juga harusnya ngasih jaminan tertulis bahwa setiap pedagang akan mendapat lapaknya kembali setelah pembangunan selesai, plus mendapat kompensasi dan bantuan finansial. Nah, itu kan juga tertulis di aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang tujuannya untuk mesejahterakan pasar rakyat. Dan terakhir, yang paling penting itu pedagang harus terus meminta advokasi ke pemerintah. Jadi kayak mereka ini meminta audiensi resmi gitu supaya suara mereka ini benar-benar didengar, diterima sebelum keputusan finalnya keluar. Ya, intinya sih ya, pasar itu tetap bisa dibangun dan para pedagang juga tetap bisa hidup. Ya, tinggal caranya aja sih yang mesti lebih manusiawi. Dari cerita para pedagang, kita bisa melihat satu hal yang jelas. Pasar besar bukan sekedar bangunan. Ia adalah ruang hidup, tempat harapan, kerja keras, dan masa depan bagi ribuan keluarga yang bertumbuh di sana. Perubahan memang dibutuhkan, tetapi perubahan yang baik selalu lahir dari dialog dan keberpihakan pada manusia yang terdampak langsung. Harapannya, apapun keputusan yang diambil pemerintah, suara para pedagang tetap didengar, ekonomi mereka tetap dijaga, dan pasar besar bisa dibawa menuju kondisi yang lebih aman dan lebih layak untuk semua. Karena pada akhirnya, kota yang maju adalah kota yang tidak meninggalkan warganya.